Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya, Tony Yunus. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya ingin berbicara tentang kepercayaan yang ada di negara kita. Nah, sebetulnya kepercayaan atau religi telah mengenalkan kita bahwa di dunia ini terdapat sesuatu yang berkuasa atas segalanya dan memiliki kekuatan kendali. Beberapa perenung barat telah mencoba mendefinisikan apa itu agama atau kepercayaan. Secara umum, agama dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan dengan tata kaidah yang berhubungan dengan budaya. Pandangan yang menghubungkan manusia dengan tata kehidupan menganggap masing-masing agama mempunyai mitologinya sendiri, simbol-simbolnya, dan juga sejarahnya, terutama untuk menjelaskan makna asal-usul kehidupan dan asal-usul terjadinya alam semesta. Kenneth Scholler dalam The Everything Worth Religion Books memperkirakan ada sekitar 4.200 agama atau kepercayaan di dunia ini. Sedangkan definisi agama menurut beberapa ahli seperti Edward Bernard Taylor dikutip dari Seven Theories of Religion mengatakan agama adalah kepercayaan seseorang terhadap abstraksi spiritual, misalnya seperti roh, jiwa, dan hal-hal lain yang punya peran dalam kehidupan manusia. Pada beberapa ajaran kejawen dan konsep Tuhan yang saya serap, yaitu ketika berkenalan dan berguru dengan seorang sesepuh ajaran Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu yang bernama Kanjeng Pangeran Haryo Darudriyo Somodiningrat Trah Sinuwun Pakubuwono ke-10. Saya nanti coba tampilkan video yang sempat saya simpan sekaligus untuk mengenang 1 tahun wafatnya Romo Darudriyo Somodiningrat, yaitu pada tanggal 16 Juli tahun lalu. Nah, apa yang dimaksud dengan ajaran Sastra Jendra? Nanti kita coba mendengar atau melihat video dari Mas Daru, konsep tentang Tuhan. Coba, ini akan saya jelaskan dulu bahwa Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu itu terdiri dari kata sastra yang berarti sastra atau tulisan atau ilham. Jendra dari asal kata harjo atau raharjo dan indro, Dewa Indra, yang berarti semesta agung atau Tuhan sebagai manifestasi dari alam semesta dan isinya. Indro juga bermakna Indra Loka yang terletak di hati atau sanubari yang mengalirkan ilham gaib atau rasa sejati, ilham hasil dari penghayatan terhadap alam semesta dan kehidupan manusia. Hayu ing rat berasal dari kata rahayu yang artinya kebahagiaan atau ketentraman. Ing rat artinya dunia, baik dalam batin manusia maupun di dunia ini. Hayuningrat artinya ketentraman atau kedamaian selama menjalani kehidupan di dunia ini lahir batin. Sementara kata pangruating berarti adalah merawat atau merubah secara konstruktif, ya.
pangruating diyu. Diyu berarti raksasa atau diibaratkan adanya watak angkara murka atau kebiadaban. Diruat atau dirubah secara konstruktif. Sehingga jika dirangkaikan, Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu artinya tulisan atau ilham hasil penghayatan terhadap alam dan kehidupan untuk mendapatkan ketentraman lahir batin dengan senantiasa merubah watak-watak angkara murka, sifat yang biadab menjadi beradab. Mari kita ikuti video saat beliau bersedia saya syuting pada tahun 2015 yang lalu. Monggo silahkan. Kalau kita bicara ketuhanan, orang Jawa menyebut Tuhannya itu tidak hanya satu nama. Ada yang menyebut Gusti Allah, ada yang menyebut sing kuwasa, sing gawe urip. Nah, yang maha suci. Bahkan ada yang mungkin gumantung sing ngecat Lombok. Lah sing ngecat Lombok itu juga pengertiannya adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini jadi orang Jawa tidak mempersoalkan soal nama itu. Yang penting rasanya itu adalah kumawula kepada apa yang dituhankan itu, atau sifat bersifat takwa kepada Tuhan, ikat manembah. Nah, nyebut juga Gusti. Kenapa kok disebut Gusti? Lah karena itu diajeni atau dipersembahkan di atas oleh manusianya sendiri yang menyebut gitu. Nah, ibaratnya di dalam konsep ketuhanan di orang Jawa itu ibaratnya kalau kita umpamakan itu ada matahari dengan cawan yang berisi air. Nah, jam 12 siang mataharinya di atasnya satu. Nah, ibaratnya cawan yang berisi air itu adalah badannya manusia. Kita melihat ke atas mataharinya satu, karena jam 12 siang kan satu. Tapi di tiap-tiap cawan, umpama cawannya banyaknya 1 juta cawan, atau baskom, atau ember gitu, yang berisi air jernih, maka tiap-tiap ember atau baskom tadi ada mataharinya. Nah, ibaratnya begitu. Jadi Tuhan yang satu, manusianya banyak, tiap-tiap manusia kedunungan roh. Ya, matahari kecil yang di dalam cawan itu adalah rohnya, atau roh sucinya. Gitu. Nah, lantas yang disebut roh itu mataharinya kecil tadi itu, yang disebut sukma adalah garis lurus hubungan sinar antara matahari yang di atas dengan matahari yang di bawah. Itu hubungannya manusia dengan Tuhannya dalam satu konsep Jawa. Itu langsung melalui sukmanya itu menjadikan roh di dalam satu badan manusia. Nah, dari roh yang di badan tadi, yang di dalam darah itu mengeluarkan cahaya ke horizontal, yang vertikal, yang horizontal mengeluarkan merah, yang di napas putih, yang di balung sum kuning, yang di daging kulit hitam. Nah, di dalam masyarakat Jawa dinamakan ini sedulur papat tunggal cahya tunggal roh. Nah, jadi bunyinya itu sadurku papat kalimo pancer kang lair bareng sadino. Nah, lungguh ing rasa sukma jroning wewayangan nembani wayangan. Sadurku cahya abang lungguh ing getihku, sadurku putih kang lungguh ing napasku, sadurku
cahya kuning kang lungguh ing balung sungsumku, sadulurku ireng kang lungguh ing daging kulitku. Nah itu berupa apa? Pancernya mana? Pancernya adalah aku. Nah, 4 ini merupakan nafsu-nafsu di dalam horizontal, di dalam duniawi. Nah yang satu lagi itu adalah sadurku papat kali wong pancer kang lair bareng sadina tunggal karo ragaku metu saka guwa garbaning biyungku, yaitu saudara yang keluar dari ibunya sebagai perantara dan merupakan wadah dari ibunya. Itu lahir ada kakang kawah, adi hari-hari, getih lan buser. Nah ini juga saudara 4, 5 pancer tunggal karo ragaku metu saka guwa garbaning, artinya keluar dari ibunya. Bapak dan ibu di dalam Jawa itu bopo kang minangka lantaran, biyung kang minangka papan. Dari bopo kang minangka pelantaran itu bapak sebagai perantara, ibu sebagai tempat perantara. Dari mana? Perantara turunnya roh itu dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, begitu. Berarti di bahasa Jawa itu tiap wetonnya itu mesti diperingati mengenang atau jasa-jasa daripada sedulur 4, 5 pancer itu yang dinamakan membuat intuk-intuk atau sajen kecil yang ada jenang abang putih yang melambangkan bapak ibu, dan telur dan sebagainya melambangkan bahwa wiji dadi dan air setaman. Itu diperingati dalam masyarakat dan budaya Jawa, itu diperingati karena itu mengenang daripada jasa-jasa dari sedulur 4, 5 pancer ini. Sesudah lahir di dunia, bayi lahir cenger gitu, dia memegang seolah bayi memegang begini, memegang artinya memegang bapaknya, yaitu bapak angkasa. Nah, terus kakinya berjejak gitu adalah diterima disalurkan oleh ibu bumi. Jadi di selain ada Tuhan, ada bapak angkat dan ibu angkat, yaitu bapak angkasa, ibu bumi. Nah, Bopo Angkoso, ibu bumi, atau Bopo Angkoso, ibu pertiwi, nah, atau ibu bumi. Ini pun juga diperingati dengan tiap kapan ada bar panenan atau bar apapun atau syukuran apapun, tidak lepas daripada sedekah bumi ini, karena ini merupakan ibu angkat di dalam masyarakat Jawa. Karena menyadari kita makan, kita berpakaian asalnya dari mana? Dari bumi. Maka di sini kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan melalui perantaranya, yaitu bumi sebagai menghidupi kepada manusia yang ada di atasnya ini. Bahkan tidak hanya manusia saja yang dihidupi, tumbuh-tumbuhan pun juga dihidupin oleh bumi, dan tumbuh-tumbuhan pun menghasilkan juga sesuatu yang bisa dimakan oleh manusia.